Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin Al-Aziz. Di sini saya perwakilan dari kelompok 8. Pertama-tama saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 8, yaitu yang pertama Muhammad Amin Al-Aziz, saya sendiri. Yang kedua yaitu Muhammad Andre Raziki. Yang ketiga yaitu Abdul Arif Al-Aqdam. Yang keempat yaitu Mawadah Rifka Salafiyah. Dan yang kelima yaitu Maimunah. Di sini kami akan membahas tentang organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia. Tujuan dari pembelajaran ini agar siswa dapat memahami organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta makanan-makanan sehat bagi tubuh kita. Sebelum memasuki materi, marilah kita membaca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita akan membahas tentang makanan sehat. Amatilah gambar tersebut terlebih dahulu. Apakah kalian tahu makanan sehat itu? Makanan sehat adalah makanan yang bernutrisi dan bermanfaat untuk seseorang. Jadi, makanan sehat membuat tubuh kita menjadi sehat dan bugar. Hal ini karena kandungan makanan yang beragam seperti protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Ayo sebutkan contoh makanan sehat menurut kalian. Ya, yang pertama itu sayuran hijau. Sayuran hijau termasuk makanan sehat karena sayuran hijau mengandung beragam nutrisi, antara lain seperti vitamin, kalium, dan kalsium. Selain itu, sayuran hijau juga mengandung antioksidan. Zat tersebut bisa mengangkat sel radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh kita. Contoh sayuran hijau ada yang tahu? Ya, yang pertama itu bayam, kangkung, brokoli, dan lain-lain. Ya, yang kedua yaitu buah-buahan. Buah-buahan mengandung beragam vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ada beragam buah-buahan yang dapat dikonsumsi, contohnya yaitu apel, jeruk, alpukat, pisang, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu susu. Susu adalah salah satu sumber kalsium yang dibutuhkan oleh tubuh, sehingga susu bisa bermanfaat untuk proses pertumbuhan tinggi badan pada anak-anak. Ya, itulah sebagian contoh dari makanan sehat, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Arif. Kita dikaruniai sistem pencernaan. Dengan begitu, makanan yang kita makan dapat membawa manfaat untuk tubuh kita. Sistem pencernaan merupakan organ yang dapat kita temui pada manusia dan hewan. Sistem pencernaan berfungsi untuk menghalus makanan sehingga menghasilkan nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Dengan adanya nutrisi tersebut, maka manusia dan hewan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jika makanan yang dikonsumsi itu sehat dan bergizi, maka manusia atau hewan yang mengkonsumsinya akan bertumbuh dengan sehat. Apa sih penyempurna makanan sehat itu? Nah, penyempurna makanan sehat itu salah satunya dengan mengonsumsi susu. Seperti yang kita ketahui, susu pada umumnya dihasilkan oleh sapi. Sapi merupakan hewan ruminansia. Hewan ruminansia itu adalah sekelompok hewan pemakan tumbuhan yang mencerna makanannya dalam 2 langkah. Pertama, dengan menelan bahan mentah, kemudian mengeluarkan makanannya yang sudah ditelan atau dicerna dari perutnya, dan kemudian menelannya lagi. Contoh hewan ruminansia itu seperti sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian.
4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencerna makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh mikro atau bakteri protozoa. Mikro tersebut dapat membantu mencerna rumput. Mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Seperti yang telah dijelaskan sebelum, salah satu contoh hewan ruminansia ialah sapi. Mari kita baca informasi mengenai organ pencernaan pada sapi. Makan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut terdapat organ pencernaan seperti berikut. Yang pertama, gigi. Gigi sapi tersusun dari seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanannya. Yang kedua, lidah. Lidah sapi berguna untuk merengut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. 3. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Salvia berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Sistem pencernaan manusia salah satu ciri makhluk hidup dalam memerlukan makanan. Makanan yang telah dimakan akan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi, komponen, penyusun, sel, dan jaringan, serta nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan merupakan salah satu sistem kompleks yang terdapat dalam tubuh kita. Nah, apa saja kan bagian-bagian dalam sistem pencernaan manusia? Yaitu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sistem pencernaan pada tubuh. Sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Dalam hal ini, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari makanan. Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Keberadaan zat-zat sisa tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Proses pencernaan makanan pada manusia. 1. Proses memasukkan makanan ke mulut. 2. Proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. 3. Proses menelan makanan di kerongkongan. 4. Proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. 5. Proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus. 6. Proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian materi dari kami tentang sistem pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.